Oke, kita klik masuk, dia pindah ke login. Kita back, kita klik daftar, dia pindah ke register. Nah, seperti itu kita bisa membuat berpindah antar halaman secara dinamis dengan menggunakan props yang berlayer. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita sudah bisa berpindah antar halaman dari welcome auth ke halaman yang kita tuju. Nah, sekarang kita akan membuat slicing di halaman register sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, di sini secara default kita sudah disediakan button dan header oleh React Navigation, namun kita tidak akan menggunakannya. Kita akan menggunakan desain tersendiri untuk headernya. Caranya sudah saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Kita masuk ke router, kemudian option ini kita samakan. Semua kita hilangkan ya, untuk register juga kita hilangkan, kemudian login juga kita hilangkan. Oke, kita save, jadi semuanya tidak memiliki header, supaya kita bebas membuat desain yang sesuai dengan Figma yang telah kita buat. Oke, saya akan geserkan dulu ke sini. Baik, kita akan membuat halaman ini. Yang paling pertama dibuat adalah daerah icon di sini. Nah, view. Kita akan lihat lebar dari icon ini 25 kali 25. Background color kita buat dulu sembarang. Selanjutnya kita akan membuat ilustrasi di mana ilustrasi dengan back button ini nempel ya. Namun kita nanti akan berikan jarak mungkin sekitar 6 pixel atau 8 pixel. Oke, kita lihat ilustrasi kita lebarnya adalah 106 dikali 115. Oke, ini ilustrasinya. Nah, dari back ini atau mungkin dari ilustrasi ini kita berikan margin top sekitar 8 pixel biar tidak terlalu mepet dengan back buttonnya. Nah, kalau kita lihat juga back button ini ke atas dia memiliki jarak sekitar 20 dan ke kiri juga 20. Nah, ini akan dijadikan standar untuk padding dari page ini. Nah, saya akan menambahkan di sini style padding 20 pixel. Oke. Selanjutnya kita memiliki teks. Nah, kita akan copy. Stylenya kita akan ikuti 14 bold. Oke, kemudian kita berikan jarak dari teks ke ilustrasi sekitar 16 pixel. Dan kalau kita lihat di sini teksnya memiliki max width atau lebar maksimumnya sekitar 199 atau 200 pixel. Sehingga kita mungkin akan batasi juga di sini untuk teksnya supaya tidak terlalu panjang. Max width kita berikan batas 200 pixel. Oke, sehingga kurang lebih sama ya beberapa data untuk proses daftar Anda. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan input. Nah, di mana input di sini adalah sebuah komponen. Komponen di sini kita bisa saja langsung membuatnya di sini atau kita langsung membuat di folder yang sudah kita susun karena kita sudah memiliki susunan folder sesuai dengan Atomic Design. Nah, di sini saya akan buat folder baru di Atoms bernama input. Oke. Di input ini seperti biasa ada index.js. Kemudian kita akan membuat functional komponen untuk input di sini. Nah, saya akan menggunakan widget yang saya punya di sini. Saya mempunyai widget untuk memudahkan saya membuat codingan sehingga tidak perlu ketik manual, yaitu untuk ini ES7, React, Redux dan seterusnya. Saya cukup menambahkan RN React Native, functional komponen, kemudian dengan style sheet atau tanpa style sheet. Itu bisa kita pilih. Saya akan membuat dengan style sheet. Nah, seperti ini. Saya tinggal menggantinya menjadi komponen bernama input. Nah, sehingga tidak perlu manual kita ketik seperti sebelumnya sehingga mempercepat tutorial kita. Baik, kita tambahkan di sini nanti input komponen. Nah, di sini kurang lebih akan menjadi input komponen kita. Sebelumnya kita akan tes dulu fungsi inputnya berjalan atau tidak. Nah, kita akan export di sini import input from input.
Oke. Kemudian kita ekspor di sini. Input. Oke, kita simpan. Nah, secara otomatis untuk di level komponen kita tidak perlu lagi ekspor karena sudah semuanya di sini. Export all from atoms. Oke, sekarang kita akan gunakan di halaman register kita. Nah, kita pasang di sini input. Nah, yang mana input itu akan kita import dari komponen. Nah, seperti ini. Oke ya, komponen kita sudah ada, namun belum sesuai dengan desain yang kita miliki di sini. Baik, kita akan membuat di register itu 3 input. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan buat stylingnya di input ini. Nah, yang menarik di sini karena saya menggunakan snippet untuk React Native, sehingga akan dibuatkan style sheet di sini. Memang secara standar untuk styles itu menggunakan style sheet create. Kemudian dibuatlah objek. Nah, sedangkan yang kemarin yang saya buat itu tanpa style sheet create. Sama saja sebenarnya berfungsi. Perbedaannya adalah kalau kita membuat objek seperti ini, JavaScript biasa, objek biasa, ketika kita membuat styling di sini, katakan saya akan membuat Hague, itu kita tidak diberikan suggestion untuk stylenya seperti apa. Sedangkan kalau kita menggunakan style sheet yang dibuat oleh React Native, style sheet ini, ketika kita membuat sebuah styling, katakan di sini saya membuat wrapper, kemudian saya beli objek, saya buat Hague, kita akan diberi suggestion styling yang sesuai, katakan seperti ini. Dan seterusnya, itu akan diberikan suggestion. Secara fungsi sama saja, kita bisa saja membuat objek JavaScript biasa atau membuat objek dengan style sheet create seperti ini. Kemudahannya adalah kalau kita menggunakan ini, kita akan diberikan suggestion oleh Visual Studio Code-nya. Baik, kita akan lanjut. Nah, di sini ketika kita menggunakan input, maka komponen yang digunakan dari React Native adalah text input. Nah, text input ini bisa kita import dari gesture handler atau dari React Native. Saya akan import dari React Native saja. Oke, kemudian kita akan styling nih untuk text input ini. Saya tidak memerlukan view karena yang diperlukan hanya text input saja. Kemudian saya akan membuat di sini style. Langsung saya panggil styles dot, mungkin saya buatkan komponen nanti ya. Atau mungkin stylesnya input namanya. Nanti kita akan ganti di sini menjadi input. Nah, sehingga nanti stylingnya akan mengikuti dari style yang di bawah ini langsung ya. Pertama kita akan buat border width-nya. Nah, border width itu adalah yang ini. Kita punya garis luar berwarna ungu dan lebarnya 1 pixel ya. Kita akan buat 1 pixel. Berarti border width-nya 1 pixel. Kemudian border color. Kita buat purple dulu, cepat dulu. Nah, kalau kita simpan, oke, mohon maaf ini otomatisnya. Kita simpan. Nah, jadilah seperti ini inputnya. Ini bisa kita klik, kemudian akan muncul keyboard. Nah, karena kita menggunakan text input. Baik, kita akan styling sesuai dengan desain yang kita miliki di sini. Kita akan mulai menggunakan color yang sesuai. Kita sudah memiliki colors di utils, kemudian kita pilih default. Nah, border radiusnya di sini kita buat 25 pixel. Kita simpan. Kemudian di sini ada placeholder. Nah, placeholder di sini dari yang kedip-kedip di sini ke pinggir, kalau kita lihat dia memiliki jarak kurang lebih 18 pixel ya. Kemudian atas bawahnya itu 12 pixel. Sehingga kita akan buat padding. Untuk vertikalnya 12 pixel, kemudian padding horizontalnya itu 18 pixel. Oke, kita simpan. Ya, kedip-kedipnya jadi lebih ke tengah ya. Kemudian untuk font size-nya sendiri, ini 14. Kita akan tambahkan font size 14. Untuk color font size-nya sendiri akan menggunakan color utama. Color-nya kita ambil dari util colors.default. Baik, kita akan coba ketik di sini. Nah, colornya sudah muncul ya. Nah, kurang lebih seperti ini inputnya.
Kemudian yang kita perlukan adalah placeholder ya. Ketika kita belum mengisi apapun, ini sebaiknya diisi placeholder seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan props yang dimiliki oleh text input di sini placeholder. Kita berikan nama sesuai dengan yang diperlukan. Katakan kalau ingin placeholdernya email. Nah, gimana caranya membuat dinamis? Nah, cara membuat dinamis itu kita membuat props di sini. Namanya juga sama, kita buat placeholder sehingga di text input depan kita bisa menambahkan placeholder yang dinamis. Nah, contohnya di halaman depan ini di register kita tinggal menambahkan di sini masing-masingnya placeholder, kemudian kita berikan string sesuai dengan yang kita perlukan. Ada nama lengkap, kemudian di bawahnya ada email, yang terakhir adalah password. Oke, kita simpan. Nah, sudah ada placeholdernya. Namun kalau kita lihat, placeholder di sini kok warnanya gray. Nah, sedangkan yang kita inginkan warnanya juga purple ya. Kita akan coba mengganti warna dari placeholder kita supaya menjadi warna default yang kita miliki. Caranya adalah kita tambahkan untuk di komponen kita text input. Nah, kita tambahkan di sini placeholder text color, kita buat di sini katakan kita ingin red. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, karena kita ingin warnanya sesuai dengan default, sehingga kita ganti menjadi colors.default. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita mempunyai placeholder yang sama. Nah, kita ganti seperti ini bisa. Oke.